istiqomah, ya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mengistiqomahkan anandanya untuk selalu berjuang di Al-Qur'an. Salawat serta salam tetap kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah kelak. Insyaallah kita yang berada di sini termasuk daripada golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya perkenalkan nama saya Muhammad Sa'id Ibrahim. Kalau di TPG itu dipanggilnya Sa'id, ya Ustaz Sa'id, ya. Saya di sini sebagai PJ Mutu, ya untuk yang ikhwan, yang akhwat bersama Ustazah Silvi, begitu, ya. Itu tadi, ya perkenalan singkat, ya itu saja. Kalau mau perkenalan lebih lanjutnya, insya Allah nanti bisa di luar sesi ini. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan program-program TPQ Masjid Ad-Du'a, ya. Ayah bunda sekalian memasukkan anak-anaknya atau anandanya, ya di suatu lembaga pendidikan, maka harus tahu program yang ada di dalam lembaga tersebut, ya. Sehingganya apa? Sehingganya ayah bunda sekalian itu bisa bersinergi, ya, antara program yang ada di lembaga pendidikan anandanya dengan pendidikan yang ada di rumah, itu bisa saling bersinergi. Sehingganya apa? Sehingganya tujuan, visi dan misi kita itu bisa tercapai bersama-sama, tercapai dengan maksimal. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini adalah profil singkat, kelihatan tidak? Kelihatan ya, sedikit. Profil singkat tentang TPQ Masjid Ad-Du'a. Ya, TPQ Masjid Ad-Du'a adalah salah satu lembaga pendidikan Al-Quran yang berfokus kepada kualitas yang bermutu, menampung banyak santri di Lampung, serta memiliki sistem dan kurikulum mandiri dalam proses pembelajarannya. Ya, jadi TPQ Ad-Du'a ini adalah pendidikan Al-Quran, ya bunda sekalian, ya. Kalau ingin memasukkan anaknya agar bisa membaca Al-Quran, ya dengan bacaan yang bagus, ya karena kata Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Tartil itu apa? Maka kata Imam Ali bin Abi Thalib, yaitu menjelaskan at-tartilu at-tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuf. Ya, artinya adalah membaguskan bacaan, ya, dan mengenal apa itu waqaf, ya. Jadi tahu tempat waqafnya di mana, ya. Membaguskan bacaan itu apa? Ya berarti mengenal hukum tajwid, ya. Jadi hukum tajwid itu bukan hanya nun sukun atau tanwin, min sukun atau tanwin, mad, itu tidak hanya itu, ya, tapi ada apa? Makharijul huruf was-sifat wasifatihi, ya ada sifatnya juga dan lain sebagainya, ya masih banyak, ya. Kemudian TPQ Masjid Ad-Du'a, kita lanjut ya ayah bunda sekalian, itu berdiri sejak tahun 2018, ya. Tahun 2018 di bulan, tepatnya itu di bulan Juli, ya. Di bulan Juli tahun 2018. Saat ini santri yang aktif di TPQ Masjid Ad-Du'a sebanyak 776 santri. Lalu kepengurusannya ada 14, ya, dan juga guru kami ada sebanyak 60 guru. Yaitu profil singkat dari TPQ Masjid Ad-Du'a. Ini adalah visi dan misi kami di TPQ Masjid Ad-Du'a, ya terwujudnya generasi yang solih dan solihah, berakhlak mulia, tartil dalam membaca Al-Quran, dan memiliki hafalan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Ya terwujudnya generasi solih dan solehah. Ya, misinya adalah menanamkan nilai-nilai keimanan dengan pendekatan melalui nasihat takwa dan cerita atau kisah Islamiyah. Ya. Lalu yang kedua, menanamkan dan memberikan teladan adab dan akhlak yang mulia kepada santri. Lalu yang ketiga,
memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran dengan guru yang handal dan bersanad. Insya Allah guru-guru kita di sini ada sebagian yang sudah bersanad. Ya, sanadnya mana? Sanadnya ada yang ke Yaman dan juga ada yang ke Mesir. Lalu yang keempat, menanamkan dan menguatkan hafalan Al-Quran dengan kualitas hafalan yang mutqin. Ya, jadi di sini kita bukan hanya fokus kepada tahsin, ya walaupun program unggulan kita adalah tahsin, tapi kita juga ada program ziyadah atau menambah hafalan, walaupun program kita tidak terlalu banyak begitu. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian ini adalah struktur kepengurusan TPK Masjid A2, ya. Ada Bapak Sabil Fikri sebagai kepala, lalu Bapak Doni Firmansyah selaku wakil, lalu bagian SDM dan kurikulum ada Ibu Zerika Prenovi atau biasa disebut Umi Iyang atau dikenal juga dengan Ummu Rafi, ya. Lalu di bagian humas ada Umi Dina Septaria, lalu bagian keuangan ada Umi Siska Damayanti. Lalu di bawahnya ada PJ, ya, ada PJ Mutu, saya sendiri bersama Ustazah Sylvia Agus Nelly yang akhwat. Kemudian PJ Al-Quran ada Ustadz Fikri Nur Ismawan, lalu yang akhwatnya bersama Ustazah Pipit Catrin Gustari. Ya, jadi ayah bunda terkait dengan kurikulum, program dan lain sebagainya itu yang bertanggung jawab di sini adalah PJ Mutu dan juga PJ Quran, ya, bersama Umi Iyang atau Ummu Rafi, ya. Kemudian ada PJ Admin, ya, jadi kalau ayah bunda ingin menanyakan sesuatu, ya, pusat informasinya ada di PJ Admin. PJ Admin ini ada 3, ya, ada Ustadz Adiat Mawiyah Suta, ada Ustazah Resti Fitriana, dan ada Ustazah Dara Ayu Fajariana. Jadi biasanya kalau ayah bunda bayar infak, nah itu ketemu, ya, ketemu dengan Ustazah Dara Ayu Fajariana. Lalu kemudian ada PJEO Ustaz Fauzi Naziran Haq dan Ustazah Alini Wulandari. Ya, ini adalah jumlah santri kita, ya. Sampai saat ini jumlah santri kita ada 776. Jadi bukan sedikit, ya. Jadi TPK kita ini lumayan banyak, ya. Untuk santri kita ada 776. Lalu yang ikhwan, yang laki-laki ada 374 santri dengan 29 kelas. Jadi kelas pagi, kelas sore, kelas malam, dan kelas online. Totalnya ada 29 kelas. Ya, dengan satu kelas rata-rata itu sampai 15 santri. Minimalnya 10 atau 12 santri. Ya, kita batasi agar apa? Agar tidak kebanyakan dan tidak kekurangan. Kalau kebanyakan tidak maksimal juga belajarnya. Ya, kalau kekurangan juga sepertinya buang-buang energi begitu, ya. Jadi kita buatkan maksimalnya 15 dan minimalnya adalah 10 santri dalam satu halaqah. Lalu yang akhwatnya ada 402 santri. Ya, akhwatnya kebetulan lebih banyak, ya. Untuk yang di akhwat ada 28 kelas. Ya, satu kelasnya rata-rata adalah 10 sampai 14 santri juga. Ya, kita masuk kepada kurikulum. Ayah bunda sekalian, ini adalah kurikulum di TPK Masjid A2, ya. Kita bahas pada yang sekarang adalah kurikulum tahsinul qiraah. Ya, untuk yang jilid sebelum anak-anak masuk kepada Al-Quran, ya, mereka akan dibekali jilid, ya, Iqra Rasam Utsmani, ya. Sebelumnya kita menggunakan metode apa, ya bunda sekalian? Metode Umi, ya. Metode Umi, mengapa kita beralih kepada Iqra Rasam Utsmani? Ya, bukan karena kita bosan dengan metode Umi, bukan karena metode Umi itu jelek, enggak, ya. Metode Umi itu bagus, ya. Banyak dari metode Umi yang tetap kita jalankan. Hanya saja kita ingin mengupgrade, ya, karena di metode Umi itu secara penulisan, itu penulisannya adalah tulisan depak, tulisan kemenak begitu, ya. Sedangkan di Iqra Rasam Utsmani itu tulisannya adalah Rasam Utsmani. Jadi berbeda, ya, sehingganya kalau membaca Rasam Utsmani pasti bisa membaca mushaf lainnya. Tapi kalau membaca mushaf Indonesia itu belum tentu bisa membaca mushaf Madinah begitu. Jadi kita ambil Rasam Utsmani. Ya, dari jilid 1 sampai jilid 6. Lalu kemudian setelah dari jilid 6 maka kami dampingi dengan buku bimbingan tahsin dan tajwid Al-Quran Utsmani jilid 3. Ya, kita ambil di jilid 3-nya saja. Ya, ini adalah isinya, ya.
ketika Ananda sudah selesai dari jilid 6 masuk kepada Al-Quran, maka akan belajar tadarus, ya, membaca Al-Quran. Isinya apa? Isinya adalah talaqi dan tadarus Al-Quran. Targetnya santri membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, ingat tadi ayah bunda sekalian, tartil itu adalah membaguskan bacaan dan mampu mewakafkan bacaan di tempat yang tepat. Lalu materi pokoknya adalah talaqi isti'adzah dan basmalah. Yang kedua, talaqi dengan kecepatan bacaan tadwir. Ya, lalu yang ketiga, metode tadarus dengan kecepatan bacaan tadwir. Lalu talaqi dan tadarus pada juz 30 dan juz 1. Jadi kita fokus kepada juz 30 dan juz 1 pada halaqah tadarus, ya. Isinya adalah talaqi, isti'adzah dan basmalah. Kita coba ya, ayah bunda sekalian, kita mempraktekkan ya pembelajaran di TPQ Masjid Ad-Du'a pada kelas tadarus Al-Quran, ya. Kita coba yang talaqi, isti'adzah dan basmalah. Ayah bunda bisa ikuti saya, ya, nanti saya berikan contoh dari ta'awudz ya sampai basmalah, nanti ayah bunda bisa mengikuti ya dengan suara yang lantang ya ayah bunda sekalian. Kita pakai bacaan yang tadwir saja. Ya, ada tingkatan tahqiq, tadwir dan juga hadr. Ya, tahqiq ini yang paling lambat, yang tadwir di tengah-tengah, kemudian yang hadr itu yang bacaan cepat. Kita ambil yang tadwir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, Ibu, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, ini kita penyampaian kepada santri, kita tuntaskan satu-satu. A. Coba ikuti saya. A. 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 Ya, tidak kayak kecekek gitu, tidak ya. Tapi A. 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 Eu. Au. Eu. Au. Eu tidak lewat hidung, ya. Eu. Au. Eu. Au. Kalau lewat hidung jadinya begini. Eu. Nah, itu lewat hidung, ya. A. A. Eu. Au. Eu. Au. Nah, eu karena dia dhamma maka mencucu. Eu. Au. Wajib mencucu. Eu. Au. Eu. Au. Zu. 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 Ya, zunya tipis ya. Kalau tebal dia maka menjadi lo. Zu itu menjadi lo. Ya, ini ditipiskan. Zu. Zu. A'udzu. 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 Nah, itu contoh yang diajarkan kepada santri. Lanjut ya. Bi. Bi. Nah, ketika kasrah ya disenyumkan, dilebarkan bibirnya. Bi. A'udzu bi. A'udzu bi. Bi. Billahi. 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 Ya, pada lam itu lembut. Ya, lam itu hurufnya adalah lembut, kemudian dia mengalir. Billahi. Billahi. Ya, disenyumkan. Billahi. Billahi. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Mi. Min. Na. Na. Mina. Asyaitani. Asyaitani. Ya, shinnya itu bibirnya tidak lebay ya, tidak sampai monyong. Enggak ya, saya bunda sekalian. Minas. Itu dialirkan. Ya, dia ada gemuruh angin di dalam mulutnya, ya, lalu nah, ada suara begitu ya. Minasyaitani. 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 Pada huruf to, ya, to itu tidak mencucu, bukan to, ya, tapi to. Minasyaitani. Minasyaitani. Ar-rajim. Ar-rajim. Ya, pada huruf ro juga tidak mencucu. Ro, bukan ro, tapi ro. Ar-rajim.
Ya, pada huruf ro itu ada mengalirnya juga. Ro juga tidak yang bergetar hebat. Ro tidak, tapi ro. Coba ya. Ar-Rajim. Kita sambung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi begitu yang kami ajarkan kepada santri itu pelan-pelan kami kupas per huruf per harokat agar kesempurnaan huruf dan kesempurnaan harokat itu tercapai. Ya, pengucapan huruf fathah a, ketika kasroh i, tidak bismillah, tidak bis ya. Lalu ketika koma dia mencucu u, bibirnya mencucu tidak o. Kalau kurang mencucu dia maka menjadi o nanti u begitu. Jadi kita tuntaskan per huruf, ya kita bedah per huruf dan per harokatnya. Kita lanjut lagi. Pada tasim 1, ya ini kita mempelajari tentang muqaddimah dan makharijul huruf, ya, memahami definisi, mempelajari Al-Qur'an dan teori makharijul huruf. Ya, pada tasim 1 dan tasim 2 kita buat masing-masingnya adalah 2 semester. Jadi tasim 1 itu ada 2 semester, tasim 2 ada 2 semester. Pada semester pertama di tasim 1 yaitu mempelajari definisi tajwid Al-Qur'an, hukum tajwid Al-Qur'an, ya hukum mempelajari tajwid Al-Qur'an maksudnya. Lalu keutamaan mempelajari Al-Qur'an, tujuan mempelajari tajwid Al-Qur'an, dalil mempelajari Al-Qur'an, tingkatan kecepatan membaca Al-Qur'an yang tadi saya sampaikan, lalu cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat. Ya ini kita ajarkan kembali kepada santri, ya bagaimana cara menyambung dari isti'adzah sampai awal surat, ya ayat yang pertama itu bagaimana caranya, ya, jadi kita ajarkan juga. Lalu mempelajari teori makharijul huruf dari al-jawf sampai al-halqah. Jadi santri kita insya Allah belajar makharijul huruf juga. Lalu pada semester kedua yaitu mempelajari atau menyambung makharijul huruf, ya dari al-lisan sampai al-khayshum. Ya ini terkait dengan teori dan juga prakteknya. Begitu ayah bunda sekalian. Kita lanjut pada tasin yang kedua. Nah, pada tasin kedua sudah tidak mempelajari makharijul huruf tapi tetap di murojaah teori makharijul hurufnya. Dan pada tasil kedua itu mempelajari ahkam dan juga gharaibul Quran. Targetnya adalah memahami definisi huruf, tajwid dan gharaibul Quran serta dapat mempraktekkannya. Ya materi pokoknya apa? Ya ini hukum dan sukun atau tanwin, hukum mim sukun, hukum gunnah, tingkatan gunnah, qalqalah, hukum lam ta'rif, tafkhim dan tarqiq. Lalu pada semester kedua itu mempelajari ahkam mad, ya ada mad tabi'i, mad wajib, mad jaiz dan lain sebagainya. Mad tamkin masih banyak lagi ya. Kemudian mempelajari gharaibul Quran. Ya ini adalah kurikulum tahfidzul Quran. Ya sekarang kita membahas terkait dengan tahfidzul Qurannya. Selain kita fokus kepada tahsin, kita juga akan membekali ananda sekalian dengan hafalan. Ya targetnya tidak banyak ya. Dari jilid 1 sampai tahsin 2 itu tuntas menambah hafalan 1/4 juz dalam 1 semester. Ya, jadi 1/4 juz saja dalam 1 semester. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Ya. Tapi kita tidak paksakan agar bisa hafalan yang banyak, asalkan hafalannya itu bisa dipertanggungjawabkan, lancar, ya fasih dan tartil, ya. Jadi dikit yang penting berkualitas, gitu ayah bunda sekalian ya. Lalu halaqat tahfidz, ya selain daripada kita memiliki halaqat tahsin, kita juga memiliki halaqat tahfidz. Halaqat tahfidz kapan? Ketika santri sudah lulus dari tahsin 2 maka masuk di halaqat tahfidz. Targetnya adalah santri mampu memiliki hafalan yang kuat dengan kualitas bacaan yang tartil,
tetap dijaga kualitas bacaannya. Lalu materinya adalah tuntas menambah hafalan 1 juz dalam 1 semester. Ya, ini sampai sekarang belum ada ya sampai halaqah tahfidz, karena kemarin kita memang baru masuk kepada kurikulum yang terbaru ya, karena di kurikulum metode UMI itu berbeda dengan kurikulum yang sekarang. Tapi insya Allah di semester depan ya semoga ada yang sudah masuk di halaqah tahfidz. Kemudian selain daripada kita mempelajari tahsin dan tahfidz, kita juga membekali santri ananda sekalian dengan materi diniyah. Ada fikih ibadah, ya praktek wudhu, praktek tayamum, sholat fardu, ya praktiknya bagaimana, cara ruku yang benar, bacaannya bagaimana, ya kemudian ada sholat jenazah, sholat gerhana matahari, praktik azan, ya dan juga penyampaian tarhib Ramadan. Itu untuk fikihnya. Lalu ada juga doa harian dan adabnya, ya adab dan akhlak sehari-hari, misalnya bangun tidur, ya, doa kepada orang tua, ya kemudian misalnya adab membuang hadas, masuk masjid, adab berdoa dan lain sebagainya, itu kami sampaikan juga ya. Lalu ada zikir pagi dan petang. Kemudian ada materi sirah juga. Ya, targetnya adalah santri faham dan mampu mengenal sejarah Islamiyah dengan baik guna menambah keimanan dan ketakwaan santri kepada Allah Subhanahu wa taala. Materinya ada kisah 25 nabi, ada kisah sahabat, tabi'in dan kisah orang-orang saleh lainnya. Itu tadi ya ayah bunda sekalian terkait dengan kurikulum apa saja yang akan didapatkan ketika Ananda belajar di TBK Masjid Ad-Du'a. Ya, ini kita juga selain mengajarkan saja, tapi kita juga tetap menjaga kualitas bacaan santri kita. Ya, ini penjagaan mutu, ada standarnya. Untuk kenaikan halaman jilid, ya, karena jilid ini ada 30 halaman. Ya, santri itu bisa naik ke jilid berikutnya itu dengan maksimal kesalahan adalah 2 kali. Kesalahan apa? Kesalahan yang pernah dipelajari dari jilid 1. Ya, misalnya di jilid 4 sudah belajar tentang matobi'i, ya, fathah bertemu alif dibaca panjang 2 harokat. Nah, ketika dibaca ternyata salah lebih sampai 4 harokat, maka itu belum diluluskan ketika kesalahannya lebih dari 3 kali. Maksimal kesalahan 2 kali, ya itu boleh naik di halaman berikutnya. Kalau 3 kali maka wajib diulang dari halaman yang kemarin, gitu ya. Untuk kenaikan jilid, tadi kenaikan halaman, sekarang kenaikan jilid ya diuji oleh penanggung jawab mutu, ya dalam hal ini seluruh santri yang jilid, ya yang mempelajari jilid 1 sampai jilid 6. Kalau sudah selesai 1 jilid sampai halaman 30, mau naik ke jilid berikutnya, maka wajib ujian terlebih dahulu, ya yang ikhwan bersama saya, yang akhwat bersama Ustazah Silvi. Ya maksimal kesalahan berapa? Kesalahannya adalah 0. Jadi tanpa kesalahan ya bunda sekalian. Kesalahan apa yang dimaksud? Kesalahan materi yang dipelajari pada jilid tersebut. Ya misalnya di jilid 3 mempelajari mat, ya matobi'i ada yang panjangnya 2 harokat, ada yang panjangnya 4 harokat, maka tidak boleh salah pada materi tersebut. Ya harus mumtaz. Lalu pada kenaikan kelas Quran, lulus ujian tertulis dengan minimal nilainya adalah 75. Ya, jadi kalau sudah masuk di halaqah Quran, ya tahsin 1, tahsin 2, yaitu minimal nilainya adalah 75. Nilai tertulis dan juga nilai lisan. Kalau kurang dari itu maka tinggal kelas, tetap di kelas tersebut begitu. Lalu ada tasmi seperempat juz, ya ini ada tuntas hafalan setor seperempat juz kepada guru maupun PJ dengan maksimal kesalahan adalah 3 kali kesalahan. Ya kalau lebih dari 3 kali maka belum lulus, besok diulang lagi ya tasmi seperempat juznya. Lalu kami juga ada tasmi 1 juz, ya dengan maksimal kesalahan adalah 8 kali kesalahan. Kalau lebih dari 8 kali maka belum diluluskan untuk ikut wisuda tahfidz. Kurang lebih begitu ayah bunda sekalian. Kemudian ini ada tahapan pembelajaran dari Senin sampai Kamis. Ya kita dari Senin sampai Kamis itu pelajarannya adalah tahfidz dan tahsin. Ya doa bersama, murojaah hafalan tentu ada, lalu ditambah dengan ziyadah hafalan. Lalu
Pelajaran yang kedua ada peraga jilid ataupun tadarus Quran, yang membaca jilid, dan juga ada nasihat dan doa, diakhiri dengan nasihat dan doa. Ini dari Senin sampai Kamis. Pada hari Jumatnya ini sedikit berbeda. Ya, di hari Jumat kita akan masukkan materi diniyah. Ya, tentu tetap ada murojaah hafalan dan juga penguatan tahsinnya. Tetap ada talaqi, ya tetap ada murojaah. Lalu setelah itu disambung dengan tausiah ataupun materi diniyah seperti fikih tadi ya, fikih ataupun doa dan adab sehari-hari, ya, dan juga sirah. Lalu ada tanya jawab, ya, agar apa? Agar sampai mana kita bisa menakar atau menilai sampai mana pemahaman santri ketika guru itu menjelaskan. Ya, lalu ada nasihat dan juga doa pula. Ya, ini pembagian waktunya. Ya, pada halaqah pagi, ya ayah bunda sekalian, kalau mau masukkan santrinya ke halaqah pagi, ya ini dari jam 8 sampai pukul 9:30. Ya, dari hari Senin sampai hari Kamis, dan hari Jumatnya dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Ya, beda dengan dari hari Senin sampai hari Kamis. Lalu halaqah sore dari pukul 16.00 sampai 17:30, dan pada hari Jumat pukul 16.00 sampai 17.00. Ini pastikan ayah bunda menjemput sesuai dengan jamnya ya bunda sekalian ya, karena ada santri yang sampai isya kadang belum dijemput, sampai nangis-nangis begitu belum dijemput ya, atau pulangnya jam 5 ya. Di hari Jumat itu pulangnya jam 5, dijemputnya isya, itu kasihan sekali, nangis tinggal sendirian di sini ya. Gitu ya bunda sekalian. Harapannya ketika penjemputan itu bisa tidak terlalu terlambat begitu. Lalu pada halaqah malam, ya halaqah malam ini ada offline juga kita dan ada yang online ya. Untuk halaqah akhwat tidak ada yang offline, semuanya online. Lalu untuk yang halaqah ikhwan itu ada offline-nya dan ada online-nya juga. Ya, pada halaqah malam mulainya kapan? Dari Senin sampai Kamis. Ya, ini yang online ya, online pukul 18:30 sampai pukul 20:15 ya. Ini menyesuaikan dari jadwal sholatnya ya bunda sekalian. Kalau maghribnya ternyata mundur kayak sekarang ini ya, sampai 6:30 maghribnya, maka nanti selesai belajarnya itu jam 8:30 malam atau pukul 20:30. Lalu pada hari Jumatnya ini adalah materi diniyah dari pukul 18:30 sampai pukul 19:30 ya, atau yang online, yang offline tetap sampai pukul 20:15 atau lewat 30 begitu. Jadi kalau untuk yang offline malam itu ada perbedaan ya bunda sekalian. Kalau yang online itu setiap hari dari Senin sampai Jumat, tapi kalau yang offline kita buat sepekan itu 3 kali pertemuan. Ya, itu bisa menyesuaikan waktunya, ya bisa Senin, Selasa, Rabu, bisa Rabu, Kamis, Jumat, yaitu nanti disesuaikan dengan kebutuhan santri dan juga guru pengampunya. Tapi patokan utamanya adalah kemampuan gurunya, ya begitu ayah bunda sekalian. Untuk yang ikhwan, kalau yang akhwat insya Allah semuanya online dan dari Senin sampai Jumat. Ya, ini pembagian waktu halaqah ya dari Senin sampai Kamis pada halaqah jilid Iqra. Ya, ini ayah bunda kami sampaikan agar apa? Agar tadi yang disampaikan oleh Pak Sabil itu bisa lebih detail lagi ketika Ananda itu terlambat datang ke TPQ. Ya, sekarang ini agak lumayan banyak ya ayah bunda sekalian, dari semester kemarin yaitu keterlambatannya meningkat. Ya, sekitar sekarang itu sampai 60% ya santri itu datang ke TPQ terlambat. Ya, ada yang sampai jam 5 baru datang. Ada yang kemarin itu jam 5:15, jadi datang 15 menit pulang. Itu ada ya santri yang datangnya hanya 15 menit ya. Maka kami sampaikan dan kami jelaskan ini adalah waktu-waktunya. Ketika Ananda misalnya terlambat 15 menit ya, maka Ananda akan kehilangan momen murojaah. Ya, jadi di TPQ nggak akan dapat materi murojaah. Jadi datang ke TPQ langsung ziyadah atau nambah hafalan, sehingga untuk penjagaan hafalan yang kemarin-kemarin itu tidak ada. Maka ketika terlambat 15 menit akan tidak mendapatkan materi murojaah. Kalau keterlambatannya 30 menit, maka keterlambatannya sampai ziyadah
ya ziyadahnya cuma dapat 15 menit. Ya, paling nambahnya cuma setengah ayat atau 1 ayat ya. Karena cuma 15 menit saja ziyadahnya. Kalau lebih misalnya sampai 40 menit, ya sama ziyadahnya kehilangan. Ya kalau sampai 1 jam, wah, berarti sampai tasinnya juga kena. Ya, sehingganya apa? Sehingganya target yang sudah diukur oleh TBK Masjid Ad-Du'a itu tidak akan terlaksana atau tidak akan sukses begitu. Targetnya apa? 1 semester ziyadah 2 jilid. Jadi dalam 1 semester itu akan ziyadah 2 jilid jika santrinya itu tidak terlambat. Begitu ayat bunda sekalian. Itu di hari Senin sampai hari Kamis. Lalu ada halaqah tadarus. Ya, halaqah tadarus ini berbeda dengan halaqah jilid. Ya, kalau ayah bunda terlambat 10 menit maka murojaahnya dan ziyadahnya itu akan terganggu. Ya, di sini murojaah dan ziyadahnya ada 55 menit. Jadi pada halaqah tadarus ini lebih banyak waktunya digunakan untuk hafalan. Kemudian 25 menit berikutnya ada talaqi bil munawwabah ya, dan tadarus Al-Qur'an. Talaqi bil munawwabah atau ayah bunda sekalian. Talaqi bil munawwabah. Talaqi bil munawwabah itu talaqi bersama-sama kayak tadi kita. Itu talaqi bil munawwabah. Ya tadi yang saya sampaikan bahwa santri itu akan membedah ya per hurufnya, per harokatnya akan kami jelaskan dan praktekkan langsung agar apa? Agar bacaannya itu bisa tertil. Kemudian ada halaqah tasin 1 dan 2, ini ada perbedaan juga. Ya, 5 menit pertama pembukaan, 45 menit berikutnya murojaah dan ziyadah hafalan, 20 menit berikutnya ada talaqi bil munawwabah dan tadarus Quran. Kemudian di 20 menit terakhir ada penjelasan materi tahsin seperti ahkam tadi, hukum nun sukun atau tanwin, hukum min sukun dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan ayah bunda sekalian, santri kita yang terlambatnya itu sampai setengah jam lebih 45 menit itu ada di halaqah Quran. Ya, maka ketika ananda terlambat sampai 45 menit maka akan kehilangan waktu murojaah dan ziyadah hafalan. Sehingganya apa? Sehingganya ayah bunda yang pingin anaknya itu untuk wisuda tahfidz tidak tercapai. Kenapa? Karena waktu murojaah dan ziyadahnya sudah tidak ada lagi. Datang ke TPQ langsung tahsin, langsung belajar tahsin. Pada hari Jumat pun ya sama, ya ada 10 menit pertama penguatan materi tahsin tadi, lalu ada penguatan materi tahfidz, lalu ada 30 menit penyampaian materi diniyah. Kalau terlambatnya 15 menit maka kehilangan murojaah materi tahfidz dan juga tahsin. Kalau nggak bisa hadir maka kehilangan ini penyampaian materi diniyah. Jadi nggak akan dapat materi adab, fikih, ya, sirah dan lain sebagainya. Ini halaqah online ya, kelompok 1, kelompok 2. Ya, jadi kita buatkan 2 kelompok ya bunda. Misalnya santri halaqah online itu ada 14 santri, maka kita bagi menjadi 2 kelompok, 7 santri, 7 santri. Santri yang pertama, kelompok pertama itu dari pada maghrib sampai isya, ya kelompok kedua dari isya sampai selesai. Agar apa? Agar anak-anak itu tidak bosan. Dari pada maghrib sampai jam 8:30, pantengin harus stay, harus on cam ya. Jadi capek, sehingga kita buat 2 kelompok ya. Jadi agar waktunya itu bisa digunakan dengan sebaik-baiknya ya, sisanya bisa belajar. Kalau PR bisa dikerjakan PR-nya begitu. Ini untuk hari Jumat. Pada hari Jumat halaqah online itu dari maghrib sampai isya saja. Materinya tetap ada murojaah dan juga materi diniyah. Ya, ini alur pindah halaqah ayah bunda sekalian. Biasanya ini kejadian pas setelah liburan semester. Ya masuk, ya ternyata sekolahnya misalnya pindah dari yang pagi ke sore, ke siang. Ya, tadinya sekolahnya pagi, ya ternyata pindah di semester ini sekolahnya siang, maka itu bisa dipindahkan belajarnya di halaqah pagi. Ya, alur pindahnya, ya laporkan ke guru pengampu. Ya, laporkan ke guru pengampu dulu. Ya, kemudian guru pengampu akan ini guru pengampu menyertakan ayah bunda menyertakan dengan keterangan alasan pindahnya ya ayah bunda. Kemudian nanti dari guru pengampu akan menyampaikan kepada PJ Mutu ataupun PJ Quran, lalu PJ Mutu dan PJ Quran akan mengecek kira-kira masih ada nggak halaqah pagi yang
bisa dimasukkan karena kita punya keterbatasan ya. Maksimal kita adalah satu halaqah adalah 14 santri. Jadi kalau lebih kita tetap masukkan itu kami khawatir akan menjadi zalim, begitu ya. Kenapa? Karena materi yang kami sampaikan itu tidak sesuai dengan porsinya, santrinya kebanyakan. Ya, lalu kalau ada kelasnya maka akan disampaikan kepada guru pengampunya bahwa ayah bunda bisa pindah ke halaqah pagi. Begitu ya ayah bunda sekalian, bisa dari sore ke pagi atau pagi ke sore, dari sore ke malam atau dari malam ke sore atau ke pagi. Begitu, atau ke yang online juga, kurang lebih seperti itu. Ya, ini ada program kegiatan santri kita di TBK Masjid Ad-Du'a, ada praktek fikih ibadah, ya ada wisuda tahfidz. Wisuda tahfidz ini kita buat 1 tahun sekali. Ya, tapi tasminya kita buatkan 1 semester sekali. Jadi tiap semester akan tasmi 1 juz. Ya, tapi diwisudakannya adalah 1 tahun sekali. Lalu ada sejarah Islamiyah, ada tahfidz Ramadan, ada maghrib juga. Lalu ada momen akselerasi tilawah. Biasanya kita adakan ketika Ramadan atau ketika program liburan. Nah, di sini ada tasmi perjus juga, ada liburan bersama Al-Quran, dan juga ada MOS. MOS ini isinya adalah materi adab di dalam majelis, adab di dalam masjid, adab menuntut ilmu. Kemudian kita juga ada program untuk guru-guru kami, ya tadi yang disampaikan oleh Bapak Sabil Fikri, ya tujuannya untuk mengupgrade ya, dan juga agar membuat emosi guru-guru kita ini stabil. Ya, kita adakan rihla, ada mentoring tahsin per pekan. Jadi tiap pekan ada mentoring tahsin, lalu ada mentoring tahfidz juga per pekan. Ya, jadi guru-guru kita itu wajib ziyadah dalam 1 semester 1 juz. Walaupun banyak juga yang sudah selesai 30 juz, ya tapi kita wajibkan untuk tetap setoran agar menjaga 30 juznya. Lalu ada mabit guru juga, ya ada buka bersama, lalu ada upgrading. Upgrading ini biasanya materinya adalah materi dinia, seperti manajemen pengelolaan kelas, ya manajemen pendidikan. Lalu juga ada upgrading terkait dengan niat dan lain sebagainya ya, agar menguatkan ruh para pengajar kita ketika mengajar itu dengan ruh yang ikhlas ya, agar sehingga materi yang disampaikan kepada santri itu bisa maksimal. Lalu kita juga biasanya ada daurah, kadang ada daurah bersanad juga ya, ini selama 3 hari full. Kalau daurah, ya daurah ini difokuskan kepada tahsin agar bacaan guru-guru kita itu bisa lebih baik lagi ini. Ya, kemarin terakhir kita daurah bersama Ustaz Heri Suheri ya, Ustaz Heri Suheri yang membahas tentang tajwid musawwar. Ya, kalau ayah bunda itu biasanya kalau yang ikut RTBA, ya RTBA kalau ada itu biasanya guru RTBA-nya itu wajib mengikuti kajian tajwid musawwar. Ya, itu saja ya bunda sekalian penyampaian saya pada pagi hari ini ya. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, semoga dengan adanya program TPQ Masjid Ad-Du'a ya yang demikian itu bisa menjadikan anak-anak kita menjadi ahlul Quran ya, setidaknya itu punya bekal Al-Quran ya, sehingganya ketika nanti sudah SMA ataupun lulus SMA ya itu sudah punya bekal ya, semangat sehingganya nanti bisa meneruskan ke jenjang berikutnya. Mempelajari Al-Quran itu nggak sampai SMA, SMP, SD saja ya bunda, tapi sampai mati ya mempelajari Al-Quran. Saya pun sampai sekarang masih belajar, guru-guru kita pun sampai sekarang masih belajar ya. Kita terus mempelajari Al-Quran ya, karena Al-Quran itu adalah sebaik-baiknya yang ada di dunia ya, yang paling mulia di dunia. Tidak ada yang lebih mulia daripada Al-Quran yang di dunia ini. Ya, itu saja ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Kita itu bisa berjalan dengan maksimal dan bersinergi. Ya ayah bunda juga ya, ketika mendapati santrinya ya dalam hal akhlak, adab ataupun lainnya itu bisa bekerja sama dengan juru pengampu halaqahnya. Misalnya banyak mainan HP
sampaikan ke gurunya, Ustadz, anak saya ini sering main HP, nggak terkontrol, minta tolong dong Ustadz diberikan nasihat, ya begitu. Atau misalnya mainnya itu tidak terkontrol, tidak bisa menyaring kawan-kawannya yang baik dan yang buruk. Nah itu bisa disampaikan kepada guru pengampu halakohnya. Atau melawan di rumah, jadi suruh beli kecap, belinya jajan, ya. Sering ya Bunda ya. Nah, gitu. Itu disampaikan kepada guru pengampunya agar apa? Agar nasihat itu dari dua sumber, dari gurunya dan juga dari wali santrinya. Itu saja ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua menjadi keluarga di akhirat kelak di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi. Ya. Cukup ya ibu bunda sekalian. Kalau ada salahnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Simple dan sederhana. Ice breakingnya adalah Ustadz berkata. Jadi ayah bunda silakan ikuti instruksi dari saya. Apabila saya ada instruksi Ustadz berkata pegang kepala, maka ayah bunda silakan pegang kepala. Tapi kalau misalnya tidak ada instruksi, langsung saya ngomong pegang kepala, maka tidak boleh dipegang. Intinya setiap gerakan ayah bunda harus ada awalan dari saya. Insya Allah pemateri sudah hadir bersama kita. Insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Rian Arif Rahman, Magister Usuluddin. Kepadanya kami persilakan.